Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IPA, bertemu lagi di Asmagama Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Kompetensi dasar pada bab ini adalah 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Kali ini kita akan membahas gerak pada makhluk hidup, fokusnya gerak pada manusia. Di kelas 7, kalian telah mempelajari beberapa ciri dari makhluk hidup. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada makhluk hidup dapat dibedakan menjadi gerak pasif dan gerak aktif. Gerak pasif meliputi gerak pada tumbuhan. Hal ini dikarenakan tumbuhan tidak mengalami gerak pindah tempat. Sementara gerak aktif meliputi gerak pada hewan dan manusia. Hal ini dikarenakan hewan dan manusia mengalami gerak pindah tempat. Manusia dapat bergerak karena memiliki alat gerak. Alat gerak pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang atau rangka, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Untuk memperdalam pemahaman mengenai gerak pada manusia, terlebih dahulu akan kita bahas tulang atau rangka sebagai alat gerak pasif. Anggota tubuh kita disusun oleh banyak sekali tulang. Anggota tubuh manusia dapat digerakkan karena memiliki dua komponen, yaitu rangka dan otot. Rangka disebut alat gerak pasif karena rangka tidak dapat melakukan pergerakan dengan sendirinya. Rangka dapat digerakkan karena adanya otot yang menempel pada rangka. Tanpa adanya otot yang menempel pada tulang, maka tulang atau rangka tidak dapat bergerak. Rangka atau tulang pada tubuh manusia memiliki banyak sekali fungsi. Fungsi rangka antara lain: 1. Penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Jadi, kalau kita perhatikan antara tubuh orang satu dengan orang yang lainnya memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan bentuk tulang yang berbeda dari masing-masing orang. Dapat kita perhatikan, misalkan yang paling mudah kita amati adalah tulang wajah. Jika kita perhatikan, wajah tiap orang itu berbeda-beda, tergantung susunan tulang yang membentuk. 2. Pelindung organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Nah, dapat kita bayangkan, seandainya organ terpenting dalam tubuh kita, misalkan otak, tidak dilindungi oleh tulang tengkorak. Kita bisa membayangkan bagaimana jadinya ketika kita terbentur.
atau mungkin ketika kita mengalami jatuh. Nah, maka ini akan sangat berbahaya. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Jadi, di tubuh manusia, otot melekat atau menempel pada tulang. 4. Tempat pembentukan sel darah. 5. Tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral penting lainnya. 6. Pembentuk komponen imunologis karena sel-sel darah putih dibentuk di dalam sumsum tulang. Komponen imunologis maksudnya adalah komponen antibodi atau penyusun kekebalan tubuh. Jika kita perhatikan, tulang yang menyusun tubuh kita bentuknya ada beberapa macam. Kita bisa memperhatikan antara tulang yang menyusun paha kita, kemudian tulang rusuk, tulang wajah, ini bentuknya sudah tidak sama. Karena tulang penyusun rangka manusia, menurut bentuknya dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tulang pipa. Yang kedua, tulang pipih. Yang ketiga, tulang pendek. Dan yang keempat, tulang tidak beraturan. Kita akan membahasnya satu persatu. 1. Tulang pipa. Tulang pipa berbentuk tabung, berongga, dan memanjang. Tulang pipa terdapat pada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang ruas jari tangan, tulang selangka, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang telapak kaki, dan tulang ruas jari kaki. Tulang pipa terdiri atas 3 bagian, yaitu epifisis, diafisis, dan cakra epifisis. Epifisis terdapat pada kedua ujung tulang. Epifisis tersusun atas tulang rawan. Diafisis terdapat pada bagian tengah tulang. Di bagian dalam diafisis terdapat sumsum merah dan sumsum kuning. Sumsum merah sebagai tempat pembentukan sel-sel darah dan sumsum kuning berfungsi membentuk sel lemak. Cakra epifisis terdapat di antara epifisis dan diafisis. 2. Tulang pipih. Tulang pipih berbentuk lempengan pipih dan lebar. Tulang pipih tersusun atas 2 buah lempengan, yaitu lempengan tulang kompak dan lempengan tulang spons. Di antara kedua lempengan tersebut terdapat sumsum merah. Tulang pipih terdapat pada tulang-tulang penyusun tengkorak dan wajah, tulang dada, tulang rusuk, serta tulang belikat. 3. Tulang pendek. Tulang pendek berbentuk seperti kubus atau bulat. Tulang pendek berisi sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang pendek terdapat pada tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan tulang tempurung lutut. 4. Tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Tulang ini tersusun atas tulang spons dan tulang kompak yang diselubungi periosteum. Periosteum berfungsi untuk menyuplai tulang spons dan tulang kompak. Tulang tidak beraturan terdapat pada tulang rahang dan ruas-ruas tulang belakang.
Selain dibedakan menurut bentuknya, tulang penyusun tubuh manusia juga dibedakan berdasarkan matriks atau penyusunnya. Berdasarkan matriksnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spons. 1. Tulang kompak. Tulang kompak tidak memiliki celah atau matriks dalam rongga tulangnya. Tulang kompak terdiri atas sistem-sistem Havertz. Tulang kompak dijumpai pada tulang pipa. 2. Tulang spons atau bunga karang. Tulang spons memiliki matrik yang tidak padat atau berongga. Dalam tulang spons tidak terdapat sistem Havertz. Tulang spons dijumpai pada tulang pipih dan tulang pendek. Berdasarkan sifat fisiknya, tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. 1. Tulang rawan atau kartilago. Kartilago memiliki banyak serat berkolagen yang tertanam dalam matriks. Pembentuk tulang rawan disebut kondroblas yang akan membentuk sel tulang rawan atau kondrosit. Tulang rawan dilindungi oleh selaput perikondrium. Tulang rawan lebih elastis daripada tulang keras. Tulang rawan terdapat pada ujung tulang pipa atau cakra epifisis, daun telinga, cuping hidung, serta ujung-ujung tulang yang membentuk sendi gerak. 2. Tulang keras atau osteon. Penyusun tulang keras terdiri atas protein, kolagen, kalsium, dan fosfor. Adanya zat kapur mengakibatkan tulang bersifat keras dan tidak mudah patah. Tulang keras dibungkus oleh selaput periosteum. Tulang keras terbentuk dari osteoblas. Apabila tulang dipotong secara melintang dan dilihat dengan mikroskop, akan tampak gambaran suatu sistem yang disebut sistem Havertz. Sistem Havertz adalah suatu kesatuan sel-sel tulang dan matriks tulang yang mengelilingi suatu pembuluh darah dan saraf sehingga membentuk suatu sistem. Di dalam sistem ini terdapat lamela konsentris atau lingkaran-lingkaran yang merupakan kesatuan pembuluh darah dan sel saraf. Selain itu, dalam lamela konsentris terdapat rongga tempat sel tulang berada yang disebut laguna. Antar laguna dihubungkan dengan saluran kecil berupa kanal yang disebut dengan kanalikuli. Kanalikuli berfungsi untuk menyalurkan kebutuhan nutrisi sel tulang dalam pertumbuhannya. Saluran ini tersusun atas pembuluh darah dan sel saraf. Berdasarkan tempatnya, tulang dibedakan menjadi tiga, yaitu tengkorak, rangka badan, dan anggota gerak. Untuk mengetahui jenis tulang apa saja yang masuk ke dalam kelompok tengkorak, rangka badan, dan anggota gerak, kalian dapat melihat pada bagan atau tabel berikut ini. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana tulang pada tubuh kita terbentuk? Ketika kita masih bayi,
Sebagian besar tulang penyusun manusia berupa tulang rawan. Seiring bertambahnya usia, tulang rawan tersebut akan berubah menjadi tulang keras. Nah, bagaimana proses pembentukan tulang? Silakan kalian simak terus penjelasan berikut ini. Proses pembentukan tulang. Pada saat embrio atau bayi, tulang-tulang dalam tubuh manusia masih merupakan tulang rawan hialin. Sebagian dari tulang rawan ini akan berkembang menjadi tulang keras atau mengalami osifikasi. Tahap-tahap dalam proses pembentukan tulang atau osifikasi adalah: 1. Pada embrio, bagian dalam tulang rawan berisi banyak osteoblas. Osteoblas akan membentuk osteosit. Osteosit tersusun melingkar membentuk sistem Havertz. Di tengah sistem Havertz terdapat saluran Havertz yang mengandung banyak pembuluh darah dan serabut saraf. 3. Selanjutnya, osteosit menyekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Osteosit akan mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat yang akan membuat tulang mengeras. 4. Selama terjadi penulangan atau osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis membentuk cakra epifisis. Cakra epifisis berupa tulang rawan yang mengandung banyak osteoblas. 5. Bagian cakra epifisis akan terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Di bagian tengah tulang terdapat osteoklas yang merusak tulang. Akibatnya, tulang menjadi berongga dan terisi oleh sumsum tulang. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis rangka atau tulang yang menyusun tubuh kita, kemudian lagi proses pembentukan tulang. Nah, sekarang akan kita lanjutkan pada kelainan dan gangguan pada tulang. Kelainan dan gangguan pada tulang atau pada alat gerak pasif. Yang pertama adalah kelainan yang diakibatkan oleh kesalahan kebiasaan duduk. Yang pertama, kifosis, yaitu keadaan tulang punggung yang membengkok ke belakang atau membungkuk. 2. Lordosis, yaitu keadaan tulang punggung yang membengkok ke depan. Yang ketiga, skoliosis, yaitu keadaan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Untuk memudahkan menghafal, kalian bisa menggunakan trik berikut. Kifosis. Nah, kifosis diawali dengan huruf K. Nah, berarti ini nanti tulangnya membengkok ke belakang. Jadi ada persamaan huruf kifosis, huruf K dan belakang. Sama-sama mengandung unsur huruf K. Kemudian skoliosis. Perhatikan diawali dengan huruf S. Nah, maka skoliosis ini berarti tulangnya membengkok ke samping. Ke samping itu bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Nah, untuk lordosis berarti perhatikan di sana ada huruf D. Berarti ada kesamaan. Nah, kalau lordosis ada unsur huruf D-nya, maka dia membengkok ke depan. Itu sedikit trik untuk memudahkan dalam menghafal. Yang selanjutnya adalah kelainan dan gangguan pada tulang yang lainnya.
meliputi fisura, yaitu keadaan pada tulang yang retak. Retak tulang dapat disebabkan oleh benturan tulang dengan benda-benda keras. Yang selanjutnya ada fraktura atau patah tulang, yaitu terputusnya jaringan tulang akibat benturan. Patah tulang ada dua macam, yaitu patah tulang tertutup jika patah hanya tidak merobek daging atau kulit, dan patah tulang terbuka jika patah hanya merobek daging dan kulit. Yang selanjutnya ada rakitis, yaitu penyakit tulang akibat kekurangan vitamin D. Kaki penderita rakitis berbentuk O, jadi lututnya membengkok ke arah luar seperti membentuk busur, atau berbentuk X jika lututnya membengkok ke arah dalam. Gangguan yang berikutnya adalah osteoporosis, yaitu gangguan tulang dengan gejala penurunan massa tulang sehingga mengakibatkan tulang rapuh. Osteoporosis dikarenakan kekurangan kalsium sehingga pembentukan tulang terhambat dan terjadi pengambilan unsur kalsium dari dalam tulang. Akibatnya, tulang menjadi rapuh. Gangguan yang berikutnya adalah nekrosis, yaitu kerusakan pada cakra epifisis sehingga sebagian sel-sel tulang mati dan mengering. Keadaan ini disebabkan oleh kerusakan periosteum yang bertugas menumbuhkan tulang. Gangguan yang berikutnya adalah layung semu, yaitu tulang tidak bertenaga akibat rusaknya cakra epifisis. Kerusakan cakra epifisis disebabkan oleh infeksi sifilis pada anak sejak dalam kandungan. Kelainan tulang yang selanjutnya adalah kanker tulang, yaitu terjadinya pertumbuhan jaringan abnormal pada tulang. Nah, demikian tadi beberapa penjelasan pada pertemuan kali ini tentang alat gerak pasif, yaitu tulang atau rangka. Sampai jumpa lagi di pembahasan atau kegiatan belajar kita yang lainnya pada materi yang lain. Ikuti terus Asmagama Channel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.